bergabung dua, dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Hadirin sekalian, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Diah Ayu Yunitasari SPDSD. Yang ketiga, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Diah Ayu Yunitasari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung semawan ya. Bu. Ke di depan ke moderatornya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah mengenal saya, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita perkenalan ya. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul 1.4 ini untuk mempraktekkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam tadi sambut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbagi pemahaman budaya positif modul 1.4 oleh saya sendiri, Diah Ayu Yunitasari SPDSD. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif atau apa saja yang materi yang ada di dalamnya nanti, sedikit pertanyaan, setuju atau tidakkah Bapak Ibu guru yang ada di sini ya? Yang pertama adalah disiplin dapat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Tidak. Kenapa? Hukuman itu dengan tekanan. Iya. Reaksi anak tertekan. Kalau mungkin itu lebih ke konsekuensi. Iya. Hukuman itu seperti menekan seperti itu ya, pada anak-anak. Jadi anak itu melaksanakan sesuatu, ketika dia melakukan kesalahan itu rasanya akan tertekan, nanti akan dimarahi oleh Bapak Ibu gurunya. Terus kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Sedangkan tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, terus kemudian Bapak Ibu guru menghukum lari keliling halaman 3 kali, atau membersihkan WC, atau membersihkan halaman sekolah. Seperti itu bisa mendidik kedisiplinan anak-anak, setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Kenapa Bapak setuju? Saya tidak setuju. Karena satu itu kedisiplinan, satu kalau untuk olahraga kan untuk fisik. Begitu. Iya. Iya. Oh ya. Kalau untuk ke WC misalnya itu Ya. untuk melatih menjaga kebersihan, Oh, ya. juga untuk meningkatkan kedisiplinan
Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, di slide berikutnya tentang ini G. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan belajar ya nanti anak-anak di rumah, terus nanti setelah ulangan nanti yang mendapat nilai 100 dapat hadiah dari guru. Seperti itu kan, penghargaan berupa hadiah atau penghargaan berupa dapat bintang atau apa. Seperti itu kira-kira setuju apa tidak untuk motivasi anak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Saya baiklah. Next. Nah, di dalam topik berbagi pengalaman yang kali ini saya lakukan, kita akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi itu ada 5 posisi kontrol di dalamnya. Yang keenam, restitusi sebagai dalam bentuk segitiga restitusi. Next. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, teori kontrol dalam disiplin positif sesuai dengan Dr. William Glasser ini merupakan mendeskripsikan bahwa di dalam disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu melakukan respon berontak seperti apa, tidak membawa PR atau apa, tidak mengerjakan seperti ini, mereka memiliki alasan kenapa kok melakukan seperti itu. Kemudian model berpikir menang dan 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajerial. Nah, di dalam disiplin budaya positif ini, posisi yang diharapkan adalah manajer. Tetapi pada dasarnya kita semua pernah melakukan 5 posisi kontrol ini secara tidak sadar, yaitu entah itu sebagai penghukum, entah itu sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajerial. Dan 5 kebutuhan dasar manusia ini anak-anak sendiri juga memilikinya, mereka juga melakukannya, yaitu kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Jadi anak-anak itu juga butuh hal-hal yang 5 kebutuhan dasar tadi. Next. Nah, apa itu disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Terus makna dari kata ini berkonotasi sebagai disiplin diri murid-murid berdasarkan Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin yang dilakukan anak-anak itu dalam dunia kita, dalam tradisi kita, itu adalah mengharapkan anak-anak itu patuh pada kita. Padahal arti dasarnya adalah itu anak-anak berusaha untuk belajar mendisiplinkan diri. Seperti itu. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu mengkaitkan dengan nilai-nilai
seseorang memotivasi secara intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia seperti yang diinginkan. Itu menurut Grosser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Jadi jenengan ketika mempelajari profil pelajar Pancasila itu apa sih sebenarnya? Tidak usah jauh-jauh karena memang nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan yang ingin diterapkan yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Next. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi dari eksternal, faktor dari luar. Apa yang menyebabkan seseorang apabila tidak melakukan ini apa? Yang kedua adalah motivasi itu berasal dari eksternal lainnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari seseorang. Jadi ketika saya melakukan ini, saya mau dapat imbalan seperti itu. Anak-anak sering dia seperti itu. Saya pengen dapat nilai 100, nanti pasti saya dapat hadiah dari guru, dari Pak Guru, seperti itu. Yang ketiga itu adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini ketika saya mendapatkan nilai 100 atau saya mendapatkan peringkat pertama, itu anak-anak itu sudah menyadari bahwa dengan begitu berarti nilai saya menjadi lebih baik lagi. Next. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi ada yang setuju dengan penghargaan, bahwa memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Padahal sebenarnya penghargaan itu merasa diri kita serasa dihukum. Kenapa kok seperti itu? Bahwa penghargaan yang berlaku yang kita berikan kepada anak itu sebenarnya sama dengan hukuman rasanya. Kenapa kok seperti itu? Karena artinya penghargaan tersebut itu meminta atau membujuk anak tersebut melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Kita pengen anak-anak kita berhasil, kita pengen anak-anak kita mendapatkan nilai bagus semua. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita membujuk, memberikan hadiah, memberikan iming-iming penghargaan apa gitu. Padahal sebenarnya membujuk tersebut merupakan dorongan eksternal yang akan menimbulkan faktor ketergantungan bagi anak. Dan beberapa dampak pemberian penghargaan tersebut kepada anak adalah yang pertama pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Terus kemudian penghargaan itu menghukum. Ketika terasa seperti menghukum, kenapa seperti itu? Karena ketika penghargaan nanti tidak diberikan lagi, anak-anak jadi tidak semangat lagi. Suatu misal, hari ini anak-anak ulangan matematika. Anak-anak nanti ketika matematika mendapatkan nilai 100, guru kasih hadiah seperti ini. Nah, besok ternyata ulangan lagi, ganti lagi bahasa Indonesia, guru tidak berikan hadiah. Ya, tidak semangat lagi, tidak semangat belajar lagi. Akhirnya nilainya tidak jadi 100 lagi, jadinya 50, 70 gitu kan, di bawah KKM. Terus kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan anak dalam menempatkan diri, dalam berpikir kritis. Penghargaan tidak efektif, menjadi tidak efektif. Next. Nah, bentuk-bentuk program
kebajikan universal atau apresiasi kita menggantikan penghargaan yang kita berikan kepada anak tadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Kita mengakui anak itu pandai, kita mengakui anak itu mendapatkan nilai bagus, kita mengakui anak itu supaya bisa meningkatkan belajarnya, motivasi belajarnya adalah dengan beberapa hal, yaitu yang pertama memberikan pengakuan secara khusus. Wah, ternyata kamu bisa ya, itu kan kita sampaikan kepada anak tersebut secara khusus. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita tidak boleh membedakan antara murid yang pandai dengan yang tidak pandai, bahwa kita harus menyadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan sendiri. Setiap anak itu pasti memiliki bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Kemudian memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi kita juga harus memotivasi diri kita untuk memberikan pengakuan secara konsisten, bahwa hari ini kita memberikan pengakuan, hari berikutnya iya, dan hari selanjutnya secara konsisten. Kemudian fokus pada prosesnya, karena kan setiap orang ketika menilai itu pasti yang dilihat adalah hasilnya. Padahal sementara itu anak berusaha berproses dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang malu menjadi percaya diri, dari banyak hal yang dilakukan anak-anak itu pasti setiap anak mengalami proses. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, kita bisa memulai dengan kata pembukanya, kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan kamu tidak bersemangat ya belajarnya, di rumah kurang tidur, jam berapa di rumah tidurnya. Itu merupakan sebuah bentuk rasa empati kita yang besar. Anak itu kan suka diperhatikan. Jadi ketika kita bertanya seperti itu, berarti anak merasa diperhatikan. Oh, guru ini punya rasa empati terhadap saya, guru ini memperhatikan saya. Kemudian pada saat menolong murid baru di kelas, atau saya menghargai, itu menunjukkan rasa kepedulian terhadap teman. Untuk saya menghargai usahamu, ternyata kamu kemarin menolong temanmu ya yang tidak bisa mengerjakan tugas, seperti itu. Terus terima kasih, itu menunjukkan rasa tanggung jawab ketika anak-anak memungut kertas-kertas yang berserakan. Kadang kan memang anak-anak suka sekali kotor ya. Kadang kita menyuruh mereka itu, itu dipungut sampahnya ini. Nah, setelah itu kita lupa tidak mengucapkan terima kasih, padahal sementara pengucapan terima kasih itu yang kecil, yang sepele seperti itu, anak-anak sangat mengharapkan sekali. Oh, ternyata ibu guru saya ini memperhatikan saya. Oh, bisa, berterima kasih. Oh, ternyata kalau saya mengambil sampah walaupun sekecil itu merupakan tindakan yang positif. Seperti itu. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel hukuman dan tabel konsekuensi. Yang tabel hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Kebanyakan rata-rata hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anak, seperti lari-lari keliling lapangan, ya kan? Bagi yang kurus tidak apa-apa, bagi anak-anak yang gendut seperti saya, gitu kan, baru satu kali putaran rasanya seperti ini. Nah, terus kemudian hukuman membuat anak sakit, karena hukuman itu biasanya bersifat fisik. Entah itu fisik pun, walaupun di dalam hati pun juga anak dihukum itu, aku mau ketemu guru kai, dia bilang aku dihukum kok, gitu kan, mesti seperti itu. Atau ketika nanti ketemu gurunya, aku gak nyapa aku dia bilang dihukum, seperti itu kan, sering ya kita melihat seperti itu. Terus kemudian anak menjadi membenci kedisiplinan. Anak jadi membenci kedisiplinan. Yang faktor berikutnya yang namanya hukuman itu pasti paksaan. Anak itu suka tidak suka, pasti hukuman itu pasti ditentukan sendiri oleh gurunya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, akhirnya fatalnya di sini anak agar tidak dihukum itu
menyembunyikan kesalahannya dari rumah itu tidak mengerjakan PR sampai di sekolahan. Dia sampai di sekolah, aku pinjam aku nyontek PR juga aku lagi hukum. Seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi kan mereka menyembunyikan kesalahannya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hanya jangka waktunya yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapannya itu ada, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini di dalam konsekuensi ini anak sudah mulai belajar mematuhi peraturan. Kalau tadi di hukuman adalah anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau di sini belajar mematuhi peraturan. Next. Nah, yang kedua adalah apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan itu tidak dihukum gitu, tapi kita menggunakan restitusi. Restitusi itu adalah anak ditanyai, anak-anak dilakukan, nanti ada fasenya di belakang, nanti di slide berikutnya ada fasenya. Fase restitusi itu seperti apa yang harus kita lakukan dalam restitusi ini untuk bisa memperbaiki kesalahan anak, untuk bisa mengembalikan mereka lagi ke kelompoknya, kan pada teman-temannya dengan lebih percaya diri dan tidak ada bulian serta tidak ada hal yang terjadi negatif lainnya. Itu nanti ada di slide berikutnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara siapa? Antara guru dengan muridnya, antara murid dengan temannya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka diajak untuk, kamu itu mau jadi anak yang seperti apa nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahan itu kalau dihukuman kan kesalahan tidak membawa PR, dihukum ditebus dengan hukuman berlari. Nah ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak berantem dengan teman, tidak dihukum, kamu harus ini, kamu kan sudah berantem tadi, tidak. Tapi bagaimana memperbaiki hubungan anak tersebut dengan temannya. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita membentuk restitusi, kita memberikan tawaran kepada anak apa yang harus ditaati mereka. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Tadi kan di awal sudah disampaikan bahwa setiap anak melakukan tindakan itu memiliki tujuan. Nah, di sini di restitusi ini kita akan mencari tindakan yang dilakukan anak tersebut apa yang mendasari itu. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tidak harus tindakan secara fisik, tapi berfokus pada pembentukan karakter yang lebih baik lagi. 8. Restitusi berfokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka berbuat salah, mereka dilakukan restitusi dan mereka juga akan berbaur lagi bersama temannya. Next. Nah, ini identitas gagal dan suksesnya dari sebuah hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam membentuk disiplin pada anak. Salah satu contohnya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Pasti anak merasa sakit. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena anak memang tahu konsekuensinya berbuat seperti ini apa.
Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan, gitu. Tidak nyaman untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu hukuman. Kemudian dalam konsekuensi tidak nyaman untuk dilakukan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Next. Yang kedua, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih sebenarnya? Next. Nah ini, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Kenapa tokoh harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Kan? Mengapa kita membuat peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Nah, sedangkan hal-hal tersebut itu adalah faktor secara eksternal. Kemudian untuk mendorong motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, maka dibuatlah keyakinan kelas, bukan peraturan. Nah, seperti ini. Ada dua pilihan, sebenarnya dua-duanya bisa digolongkan keyakinan kelas. Hanya kalau keyakinan kelas itu tidak hanya berpusat pada siswanya, pada muridnya, tetapi juga berkolaborasi antara guru dan siswa. Yang ada di sebelah kiri Anda, kiri jenengan, kalau saya di kanan, yang hijau itu adalah datang tepat waktu mengucapkan salam. Memang benar, tapi alangkah bagusnya kalau ketika membuat keyakinan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti ada kolaborasi, ada interaksi antara guru dan murid. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar akan lebih baik seperti itu. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Kami murid yang peduli terhadap teman-teman, gitu kan? Akhirnya membentuk nilai kepedulian terhadap mereka, karakter kepeduliannya. Next. Nah ini peraturan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu bilangnya selalu memberikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Kalau kita memberikan aba-aba ke anak, selalu memberikan buku itu ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, kita melatih rasa di keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nanti tidak hanya mengembalikan buku saja, tapi ketika ada sapu berserakan, anak-anak pasti mengembalikan secara sendirinya. Karena yang dilatih di keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian kalau kita membuat peraturan dilarang mengganggu orang lain, gitu kan, akan lebih baik kalau menghormati orang lain. Jadi kalau menghormati orang lain itu baik yang lebih tua, baik yang lebih muda atau seumuran, itu semuanya bisa saling menghormati. Kadang kalau anak-anak hanya dilarang mengganggu orang lain, pasti nanti tetap ada yang keluar dari konteks itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nanti kalau ada anak-anak yang ini dipaskan 15 menit beneran. Jadi kalau 20 menit masih 15 menit, saya tak nunggu di luar dulu selama 5 menit, kan ada 5 menitnya. Nanti kalau sudah 15 menit baru masuk ke sekolah. Nah, kalau di keyakinan kelas itu diganti dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi ketika orang lain memiliki waktu yang diefisienkan mungkin, nanti dia akan menyadari, oh ternyata waktunya orang lain ini berkurang karena menunggu saya. Jadi nanti dia akan ini. Terus kemudian dilarang menggunakan narkoba. Alangkah lebih bagusnya kalau keyakinan kelasnya dibuat tentang masalah kesehatan. Jadi selain narkoba pun anak-anak juga akan tetap menjaga kesehatan mereka. Bergantian atau menunggu giliran. Ini biasanya anak-anak suka sekali menyerobot kalau pas antri. Ya aku sih gitu kan. Nah kalau dibuat
berlatih bersabar. Nanti kan anak-anak, oh iya ya, ternyata orang lain itu juga menunggu giliran. Oh iya ya, ternyata saya harus belajar bersabar juga, seperti itu. Next. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ini terdiri dari berbagai hal. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap orang itu, entah anak-anak, entah murid, entah kita semua sebagai orang dewasa, itu tetap berusaha untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tadi adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu menginginkan sebuah kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kadang kan kalau ada anak yang minder, saya memiliki kekurangan seperti ini, atau ada anak yang minder, saya tidak diperhatikan orang tua saya, nanti di sekolah kalau saya tidak mengerjakan apa ini atau tidak bisa ini, nanti teman-teman menerima saya enggak ya sebagai kelompoknya, gitu kan? Nah, seperti itu. Rasa kasih sayang dan rasa diterima itu adalah hal yang mutlak yang diinginkan anak sebagai manusia. Yang kemudian adalah penguasaan terhadap sesuatu hal atau apa. Kemudian kesenangan. Jadi selain hal-hal tersebut, anak juga memiliki keinginan untuk bersenang-senang. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi anak itu menginginkan sebuah kebebasan, termasuk dalam hal mengikuti pembelajaran pun di kelas, gitu kan? Kadang kita memaksa anak untuk melakukan sebuah pembelajaran menurut anak sendiri, menurut kita sebagai gurunya. Karena apa? Karena kita terkadang berpatokannya pada kurikulum atau pada materi yang akan kita sampaikan, mengejar target yang seperti ini. Padahal kita mau sampaikan bahwa anak itu dalam mengikuti pembelajaran itu menginginkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam menyampaikan ini loh minat saya, ini loh bakat saya ada di sini. Kenapa Pak Guru itu menyampaikan materinya tidak sama dengan yang saya inginkan, gitu kan? Next. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru, seorang pendidik, 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, yang pernah kita lakukan itu apa saja? Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini adalah kita selalu sebagai guru itu biasanya kita menghardik murid kita, menghardik siswa kita untuk apa? Untuk menyakiti biasanya. Karena apa? Karena posisi penghukum itu adalah hukuman tadi sesuai dengan hukuman tadi adalah membuat anak tersakiti. Kemudian kalau membuat rasa bersalah. Jadi kita itu seringnya kalau anak melakukan kesalahan itu mesti bilangnya seperti ini. Ibu kecewa, bapak kecewa, kamu kok bisa seperti itu? Nah, dengan kita mengatakan seperti itu nanti kan membuat anak merasa kecewa, gitu kan? Merasa bersalah. Oh ternyata ibu guruku kecewa kalau saya melakukan seperti ini. Ternyata ibu guru kecewa kalau saya melakukan kesalahan seperti ini. Nah, itu akan membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian sebagai teman itu adalah membuat alasan tidak apa kamu melakukan seperti ini, kamu pasti karena tidak senang bahwa itu seperti itu. Banyak kita akan memberikan alasan-alasan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. Kemudian pemantau itu bertindak sebagai penghitung atau pengukur. Jadi kita posisinya hanya memantau, hanya melihat, tapi kita juga memperhatikan
berapa kali anak itu melakukan kesalahan, berapa kali dia seperti ini, terus berapa kali, atau kita mengukur dan berikutnya. Kemudian menghargai diri sendiri sebagai manajer. Nah, di dalam posisi kita sebagai manajer ini adalah yang diharapkan di dalam identitas keberhasilannya sebagai kontrol diri, karena ini adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru menghargai diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang dilakukan anak itu, apa yang dilakukan itu atau apakah benar atau salah. Kemudian kita menguatkan pribadinya mereka. Hari ini hari Senin loh, apakah benar kalian sudah memakai sepatu hitam? Oh, ini ada yang memakai sepatu putih, terus kemudian benar atau salah kalau memakai sepatu putih di hari Senin ketika untuk mengikuti upacara seperti itu ya. Nah, kemudian murid-murid meletakkan dirinya sebagai individu positif di dalam dunia yang berkualitas. Next. Nah, segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Nah, ini segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tindakan yang bisa memperbaiki atau menguatkan karakter anak menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama yang kita lakukan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini apa? Dilakukan dengan kamu melakukan seperti ini, betul apa salah, gitu kan? Misalkan anak-anak tidak membawa PR, kalau kalian tidak membawa PR seperti ini, betul atau salah? Kemudian setelah anak menyadari salah, seperti itu kan, gitu. Nah, kita memvalidasi kebutuhannya. Anak itu membutuhkan apa, mengapa melakukan seperti itu. Oh, ternyata lupa, tidak diingatkan orang tua, atau terburu-buru ke sekolah karena bangunnya siang. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan yang ada dalam diri siswa, kesepakatan apa yang dibangun antara siswa dan guru tersebut, seperti lain waktu jangan bangun kesiangan ya, atau lain waktu bukunya ditata malam hari setelah belajar, jadi paginya nanti ketika berangkat sekolah PR-nya tidak ketinggalan, seperti itu. Jadi tidak ada proses penghukuman di sini. Next. Nah, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah terhadap dirinya sendiri menjadi positif. Itu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa, gitu kan? Setiap orang itu memang pernah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, gitu kan? Kita pasti bisa melakukan menyelesaikan masalah ini. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah yang kita buat. Dan misalkan seperti ada laporan, si A merobek bajunya temannya, ternyata tidak sengaja tersenggol, kemudian bajunya nyantol di paku, sobek akhirnya, Terus next, nah setelah kita menstabilkan identitas, kita akan melakukan tindakan validasi kebutuhan. Jadi kebutuhan apa yang mereka inginkan, membantu murid-murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Seperti guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tadi itu kenapa kok sampai bajunya robek seperti itu. Ternyata saya tidak sengaja menyenggol si A, terus kemudian si A bajunya tersangkut di paku
kan. Tidak apa-apa, berarti kamu telah menyadari kesalahanmu. Kemudian kalau sudah melakukan seperti itu, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Next. Kemudian menanyakan keyakinan pada siswa, pada anak. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti guru berkata, kamu ini apa yang kamu rasakan, gitu kan? Ketika temanmu bajunya robek, terus apa yang kamu rasakan? Ada yang anak yang tidak merasa, nggak tahu, nggak merasa apa-apa. Oh, yang bajunya yang robek dia, bukan saya. Jangan yang seperti itu. Ada lagi yang dia Bu minta maaf Bu, gitu kan. Terus tapi kemudian langkah apa yang selanjutnya kamu lakukan ketika temanmu bajunya robek? Kira-kira apa? Kira-kira kalau ada teman bajunya robek, terus kira-kira apa? Anak itu kebanyakan hanya meminta maaf kan ya. Tetapi kita bagaimana tetap menawarkan opsi kepada mereka. Bagaimana kalau kamu belajar membetulkan temanmu yang bajunya robek itu, bajunya temanmu itu, caranya seperti apa? Dengan menjahitnya. Kalau anak mengatakan tidak bisa menjahit Bu, saya tidak bisa menjahit Bu, bagaimana? Nah, nanti apakah kamu mau diajari untuk menjahit bajunya temanmu yang robek, sehingga nanti dia akan belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau dia merobekkan baju temannya, ya dia harus menjahitnya supaya temannya memakai baju yang tidak robek lagi. Seperti itu. Next. Nah, intervensi 30 detik ini, di dalam intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan mencakup dengan cukup singkat, dengan cara-cara yang non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer itu biasanya seperti ini. Apakah kamu ingin dibuat lebih baik? Jadi kita menawarkan opsi apakah anak itu menginginkan memperbaiki dirinya atau tidak. Kemudian apakah pada saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan. Jadi anak itu, kalau kamu melakukan seperti ini, kamu nanti akan menjadi anak yang seperti ini. Apakah ini yang kamu inginkan? Gitu. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Atau apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan hati nuraninya? Atau kapan kamu siap untuk melakukan? Akan kita juga melakukan peraturan itu apa sih menurut kamu kalian? Gitu. Next. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, berbagi pemahaman pada Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan, saya membuka sekali sesi pertanyaan. Mungkin ada yang belum paham atau bagaimana, atau ingin bertanya atau memberikan tanggapan, monggo. Terkait dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kalau saya kemarin juga melakukan di kelas itu membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu budaya positif, mengubah anak-anak menjadi ke budaya positif yang nantinya akan diterapkan secara konsisten, secara berkelanjutan pada anak. Itu yang pertama, saya kemarin membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena saya lihat itu banyak sekali anak yang ketika terlambat kemudian dia tidak piket. Terus kemudian anak-anak yang lain itu merasa bodoh. Itu piketku, piket si A, dan kemudian saya melihat kelas-kelas itu berserakan. Atau kemudian kalau dia ada di pagi hari itu ada kegiatan pembiasaan mengaji Asmaul Husna atau mengaji Al-Quran. Nah, karena ada kebiasaan tersebut, mereka tidak mengindahkan rasa tanggung jawabnya untuk
membersihkan kelas, tidak mengindahkan rasa tanggung jawabnya untuk membantu temannya atau apa, atau malah kadang anak-anak tergesa-gesa berangkat ke sekolah lupa membawa PR-nya karena tadi aku harus berangkat pagi di sekolah ada kebiasaan mengaji, nanti aku kalau terlambat nanti aku tidak bisa ikut kegiatan tersebut. Nah, jadi akhirnya PR-nya ketinggalan. Ada yang seperti itu juga. Kemudian ada karena anaknya hiperaktif atau seperti itu banyak sekali tingkahnya, muter terus mengusir temannya. Dia sudah selesai mengerjakan, entah dia belum selesai mengerjakan, terus ada temannya yang mengerjakan, kadang ada yang diambil pensilnya, kadang ada yang pokoknya diduduli seperti itu karena dia merasa dia kok tidak diperhatikan atau seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kami membuat kesepakatan kelas agar memperbaiki hal-hal tersebut. Jadi anak-anak ketika pembelajaran dimulai itu akan ada keyakinan kelasnya tidak mengganggu orang lain ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian membantu teman ketika melaksanakan piket atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada pertanyaan? Adakah yang ditanyakan atau tanggapan-tanggapan? Luar biasa, ya Bu, luar biasa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, saya cukupkan sampai di sini berbagi pemahaman dari saya tentang budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, demikian tadi didiseminasi oleh Ibu Diah Ayu Yudhasari. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.